Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, kesulitan yang berat maupun yang ringan ya, semua atas izin Sang Maha Kuasa. Sekali lagi semoga akan cepat menemukan jalan solusi terbaik ya. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa semoga akan membantu kalian ya. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu, 3 hari ke depan ya. Tetap seperti biasa, kalau tanggalnya ya tanggal 12, tanggal 13 sampai tanggal 14 ya. Masih di bulan Januari, tahunnya tahun baru ya, 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya, inilah fakta yang terjadi sesungguhnya. Ya sekali lagi untuk temanya, inilah fakta yang terjadi sesungguhnya ya. Tetap seperti biasa sobat ya, ketika memang itu faktanya baik ya, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah nanti ketika itu faktanya memang terbaca kurang baik ya, ya jangan bersedih, jangan kecewa, dan jangan ditakuti. Hadapi masalah ya, agar kita segera mengantisipasi biar lebih baik untuk langkah selanjutnya. Akan seperti itu ya. Oke sobat ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan luas. Saya nggak tahu nama kalian, ini kan general. Seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga kalian yang konsultasi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Next sahabat ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energinya, semoga bisa selaras. Ya kita lihat setelah Virgo. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Gemini di 3 hari ke depan. Gemini,
asmara kalian kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk ya. Dikonfirmasi sama 10 cup, itu ada 10 cup tersusun seperti pelangi ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles. Artinya di mana banyak dari sahabat Gemini ini apa ya, adanya suatu renungan di sini gitu loh. Adanya suatu renungan, adanya suatu keinginan agar bagaimana adanya suatu tentang kemakmuran ya. Dalam arti ya mungkin adanya kestabilan gitu loh. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang kalian impikan ini kelihatannya apa ya, sedang kalian perjuangkan di sini gitu loh. Makanya di sini jelas seperti adanya suatu renungan ya, memikirkan kapan adanya suatu kestabilan, kapan adanya suatu kemakmuran, kebahagiaan di dalam asmara yang saya jalani selama ini. Nah, kira-kira seperti itu energi yang terbaca di kartu utama. Jadi ya Gemini selalu adanya renungan akan hal kepositifan, akan hal kestabilan tentang asmara. Di kartu konfirm mengatakan ada 10 cup. Artinya di sini Gemini apa ya istilahnya itu punya suatu harapan gitu loh. Artinya di sini kalian menginginkan adanya suatu harapan itu agar bisa tercapai. Ketika itu tercapai tentang hal kestabilan, di mana kebahagiaan itu pasti akan kalian rasakan dan membuat kalian senang. Kira-kira di situ. Jadi Gemini ini berharap sekali gitu loh. Kenapa saya mengatakan Gemini sangat berharap sekali? Karena di sini masih kelihatan sangat jauh, sobat. Gitu loh. Artinya ya mungkin masih ada beberapa halangan ya yang menghalangi, maksud saya mungkin masih ada suatu problem, mungkin masih ada suatu masalah yang menghalangi asmara kalian itu menuju stabil, menuju apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Jadi di sini masih ada suatu beberapa kendala lah yang harus kalian selesaikan dulu, yang harus kalian perbaiki. Meskipun ya ingat ya, meskipun di sini melambangkan Gemini menginginkan adanya suatu kebahagiaan, jadi masih terlihat sedikit ada problem ya, karena terlihat masih jauh ya. Masalah kestabilan itu di sini tergambarkan masih jauh, tapi tidak masalah meskipun masih jauh kan, melihat adanya suatu tanda-tanda kepositifan di sini. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 tongkat saling menyerang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini luar biasa ya untuk Gemini ya. Kali ini benar-benar Gemini dihadapkan dengan situasi yang sulit ya. Saya juga nggak menyangka di sini ya, ini kedua kartu sangat negatif. Artinya apa? Artinya di sini Gemini bisa saja ya di 3 hari ke depan akan ada suatu penurunannya. Meskipun di sini tergambarkan saling menyerang ataupun saling memukul ya, bukan berarti secara fisik di sini. Ya mungkin ada sedikit penurunan lah. Mungkin ada sedikit penurunan, mungkin ada sedikit apa ya, kurang kekonsentrasian, akhirnya membuat kacau pekerjaan kalian di sini. Karena mungkin banyak masalah, membuat kalian kurang fokus, akhirnya kurang bisa mencapai target, kurang bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan di sini. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya di sini terbaca sekali ya, mungkin ada sedikit rasa kecewa gitu. Ada sedikit rasa bersedih. Kenapa kok muncul adanya rasa kecewa dan adanya rasa bersedih? Ya karena mungkin beberapa target itu tidak seperti yang kalian harapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya masih masih meleset lah, apa yang sedang kalian targetkan itu belum bisa mengena di sini. Karena ya itu tadi, kurang konsentrasi bisa saja di sini. Banyaknya masalah sehingga mengacaukan apa ya, kefokusan kalian dalam masalah pekerjaan ataupun karir di sini. Ya, ya yang kalian dapatkan akhirnya ya adanya suatu kesedihan di sini, kekecewaan seperti yang saya sebutkan barusan. Karena pencapaian kurang bisa kalian capai. Dalam arti begini, saya sudah bekerja keras. Saya sudah berjuang sekuat tenaga. Tetapi saya belum bisa kenyataannya saya belum bisa mencapai apa yang saya harapkan. Nah, kira-kira di situ makanya timbul rasa kecewa ya sobat ya. Karena apa? Ya itu tadi balik. Karena mungkin kurang konsentrasi saja di sini. Banyak kekacauan yang mengantam sehingga membuat kefokusan kalian ambiar. Itulah yang menyebabkan kurang bisa mengena masalah kestabilan. Ya. Kita lanjut dulu di masalah keuangan atau rezeki. Gemini kartu utama kan muncul petunjuk The Magician. Ada seorang memegang tongkat,
Dikonfirmasi sama kartu 8 koin. Ini ada seorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Gemini tentang seputar keuangan atau keresekian. Di sini ada residual energi ya di dalam diri kalian. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa kalian sudah adanya magic di sini. Bisa saja ini residual energi, artinya energi positif dan energi negatif. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana di 3 hari ke depan. Ketika kalian 3 hari ke depan, ya mungkin adanya suatu penurunan mungkin ya. Terus pengeluaran dadakan secara tiba-tiba tanpa kalian sadari. Seretnya rezeki. Nah, berarti di sini ada suatu energi negatif yang memang lebih kuat gitu loh. Nah, seperti itu. Tetapi di tiga hari ke depan, ketika kalian masih aman, masih stabil ya, tidak terlalu ada suatu kebutuhan yang mendadak besar ya. Nah, berarti kalian di sini energi positif yang lebih kuat di sini, sobat. Makanya di sini tergambarkan bisa saja ada suatu perubahan yang mendadak baik, bisa saja ada perubahan yang mendadak buruk, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Nah, intinya di situ ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 koin. Artinya apa? Artinya di sini Gemini ketika ingin menyetabilkan ya, apapun itu, Gemini di sini harus disuruh tetap berjuang keras ya, tetap berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu, karena saya menangkap di sini kelihatannya Gemini apa ya, ketika ingin stabil di sini Gemini kelihatannya ingin memperbaiki kesalahannya satu persatu gitu. Jadi kalian di sini terbaca ya sangat disibukkan gitu loh. Bagaimana untuk mendapatkan suatu keuangan yang stabil, penuh perjuangan, penuh tantangan di sini. Tapi tidak masalah. Ya. Ini bisa saja akan menjadi titik keterbalikan. Artinya apa? Artinya bisa saja ini menjadi titik keterbalikan, akan ada suatu hantaman rezeki juga. Karena kalian di sini masih apa ya, masih mampu ataupun masih sanggup berjuang keras di sini. Seperti itu ya, meskipun ada magic di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, fakta yang terjadi sesungguhnya untuk seputar asmara saya menangkap di sini masih apa ya, 50-50 lah ya. Bisa saja di 3 hari ke depan Gemini ini ada yang diuntungkan tentang seputar asmara. Contohnya ketika kalian bergejolak, memanas, ini kelihatannya akan damai. Seperti itu. Meskipun di sini masih terlihat harapan yang cukup jauh, minimal ada apa, ada kedamaian, ada penyelesaian masalah, bisa dingin lagi ketika dihantam problem. Minimal seperti itu. Nah, yang 50% lagi sobat, ini energi Gemini terlihat masih stuck. Jadi yang 50% sekali lagi masih stuck, yang mungkin ketika ingin ada kestabilan, mungkin ketika adanya suatu problem ya, yang mau diselesaikan, ini kelihatannya masih belum selesai di sini 3 hari ke depan. Jadi Gemini harus tetap ya semangat semangat berjuang saja untuk bisa menyelesaikan ketika ada masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 jawabannya. Kalau di seputar eh, pekerjaan ataupun karir ya, fakta yang terjadi sesungguhnya di sini saya menangkap di sini memang akan ada suatu apa ya, mungkin kurang nyaman saja ya untuk Gemini di 3 hari ke depan tentang pekerjaan kalian, tentang karir kalian di sini. Karena saya menangkap di sini mungkin ada sedikit apa ya, mungkin ada sedikit kekonsentrasian itu yang kurang fokus di sini. Gitu. Akhirnya kurang bisa mencapai target di sini. Seperti itu. Bisa saja adanya suatu kesalahan-kesalahan. Cuman saya rasa di sini ya tidak apa ya, tidak seburuk yang kita pikirkan gitu loh. Ya wajar lah ketika kita kurang adanya konsentrasi, mungkin kurang adanya suatu kehati-hatian, ya pasti ada suatu masalah. Nah, ketika orang terkena masalah, ya pasti akan timbul rasa kecewa, akan timbul rasa bersedih. Seakan-akan apa yang sudah kita perjuangkan lebih keras itu belum bisa menemukan hasil. Nah, seperti itu. Karena saya juga menangkap di sini memang yang membuat kalian kacau di sini. Ini tidak alami, sahabat. Jelas tidak alami di sini. Yang membuat kalian nantinya ada kekacauan loh ya, ada penurunan, mungkin ada masalah. Jadi 3 hari ke depan ini bukan alami. Tapi jelas ini ada faktor pihak ketiga yang itu benar-benar toksik sama kalian ya. Ini sengaja mengirimkan energi negatif.
seperti itu. Ya tinggal kalian sendiri nanti yang merasakannya, seperti itu. Jadi jawabannya di sini kelihatannya Gemini mungkin masih kurang diuntungkan ya di 3 hari ke depan. Jawabannya seperti itu. Ya saran saya, ya hadapi saja apa yang sudah terjadi, ya tinggal nanti bagaimana kita untuk memperbaiki, bagaimana caranya kita untuk menetralkan lagi agar aura kita bisa terbuka kembali. Itu aja yang kita fokuskan. Jadi kita nggak usah fokus untuk mungkin rasa apa ya, rasa balas dendam lah ataupun apa, jangan. Yang kita fokuskan ketika ada kesalahan ya segera diperbaiki, ketika ada suatu energi-energi negatif ya segera dinetralkan, itu aja. Nanti ini akan bagus kok Gemini. Cuman di sini memang adanya suatu penurunan. Seperti itu ya jawabannya ya. Untuk masalah keuangan ataupun rezeki ya, fakta yang terjadi sesungguhnya di sini, datanya Gemini apa ya, 50-50. Ada yang nanti tiba-tiba dikejutkan ada suatu hantaman rezeki di 3 hari ke depan. Ada juga ini yang 50% tiba-tiba apa ya, keadaan yang tanpa kalian sadari di sini akan memerlukan pengeluaran yang cukup besar. Bisa saja seperti itu, bisa saja ada pengencelan-pengencelan, bisa saja ada suatu pembatalan-pembatalan yang berhubungan dengan keuangan. Hanya itu saja. Karena di sini ada magic. Makanya saya tadi mengatakan Gemini ini sebetulnya kalian tertembak di faktor pekerjaan ini. Sebetulnya apa ya, ketertembakan kalian itu di pekerjaan. Cuman larinya di keuangan. Makanya di keuangan terdeteksi the magician, adanya suatu magic di sini. Kalau saya deteksi secara penerawangan tadi sih, apakah energi black magic itu menembak langsung di masalah keuangan? Tidak. Gitu. Tetapi yang disasar, yang ditarget itu di pekerjaan kalian dulu. Memang energi negatif, tembakan black magic itu seperti itu, sahabat. Ketika dibiarkan ya larinya ke faktor yang lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi Gemini ya harap waspada. Sekali lagi untuk masalah keresikan ataupun keuangan, insya Allah 3 hari ke depan ini kalian masih diuntungkan 50-50, meskipun secara pekerjaan ini sangat belum diuntungkan gitu loh. Ya, seperti itu ya untuk Gemini ya. Ya, meskipun demikian ya semoga yang 50%, semoga yang baik-baik itu mengena sama kalian. Tinggal bagaimana kalian untuk menyikapi ketika memang ada suatu hal buruk, ketika ada suatu penurunan di luar logika ya segera dinetral. Itu saran saya, jangan dibiarkan. Biar tidak habis-habisan, biar tidak hancur-hancuran. Ya, jadi seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana. Ini kan sifatnya luas kan, seperti itu. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah di luar logika ya jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau bisa-bisan, tidak mau hancur-hancuran, karena sudah banyak ya, gitu loh. Awalnya diabaikan ya hancur-hancuran, habis-habisan gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika? Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk sobat. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita sendiri sudah berjuang untuk merubahnya. Oke sobat ya, untuk sahabat Gemini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.